Perkenalkan, nama saya Dino Christopher Jari. NIM saya 19090100054. Pada video kali ini yang saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Mikal. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik diagnosa pada bakteri E. coli, bakteri Salmonella sp, bakteri Klebsiella sp. Yang pertama, teknik diagnosa E. coli. E. coli sendiri adalah gram negatif dengan bentuk sel batang pendek dan spora merupakan spora normal pada traktus intestinal yang sebagian strain dapat menyebabkan infeksi. Pemeriksaan lab dan fisik adalah pemeriksaan feses dan leukosit serta diferensiasi leukosit spironogen dan total protein plasma. Pemeriksaan mikrobiolog dan feses dilakukan dengan penanaman sampel feses pada media agar darah dan inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu, koloni yang tumbuh ditanam kembali pada media selektif E. coli harlequin dan informasi pada suhu 37 derajat Celcius pada 24 jam dan kemudian diamati di bawah mikroskop. Pada pemeriksaan fisik dapat dilihat hewan tidak mau makan, mengalami diare berdarah, kurus, suhu tubuh meningkat. Umumnya, hewan yang mengalami diare berdarah diserang strain enterohemorrhagic E. coli. Pada kasus infeksi strain enterohemorrhagic E. coli terjadi penurunan limfosit dan kenaikan neutrofil. Yang berikut teknik diagnosa Salmonella sp. Pemeriksaan ini merupakan uji imunologik yang lebih baru, yang dianggap lebih sensitif dan spesifik dibandingkan uji Widal untuk mendeteksi demam tifoid atau paratifoid. Sebagai tes cepat atau rapid test, hasilnya juga dapat segera diketahui. Diagnosis demam tifoid atau paratifoid dinyatakan yang pertama, bila IgM positif, menandakan infeksi akut. Yang kedua, jika IgG positif, menandakan pernah kontak di daerah endemik. Yang berikut, PCR atau polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction adalah metode untuk amplifikasi atau perbanyak primer oligonukleotida diarahkan secara enzimatik urutan DNA spesifik. Teknik ini mampu memperbanyak sebuah urutan 105 sampai 106 kali lipat dari jumlah nanogram DNA template dalam latar belakang besar pada sequence yang tidak relevan, atau misalnya dari total DNA genomik. Sebuah persyaratan untuk memperbanyak urutan menggunakan PCR adalah memiliki pengetahuan terkait metode PCR. Urutan segmen spesifik yang mengapit DNA yang akan diamplifikasi sehingga oligonukleotida tertentu dapat diperoleh. Teknik diagnosa Klebsiella sp. Yang pertama, kultur menjadi standar baku dalam penegakan diagnosis infeksi Klebsiella pneumonia. Spesimen dapat didapatkan melalui darah, urin, cairan pleura, dan luka. Kultur Klebsiella pneumonia tidak membutuhkan lingkungan khusus karena Klebsiella pneumonia dapat dikultur dengan baik di lingkungan aerob atau anaerob. Sputum juga dapat diamati untuk gram staining dengan Klebsiella pneumonia menunjukkan bentuk seperti batang pendek dikelilingi oleh kapsul dan gram negatif. Serologis, yang pertama ELISA, Bacteremia Klebsiella pneumonia yang diverifikasi kultur dianalisis untuk mengetahui kadar antibodi antikapsular polisakarida atau CPS menggunakan enzim linked immunosorbent assay atau ELISA. Pasien yang terinfeksi mengekspresikan serotip antigen CPS yang digunakan dalam ELISA. Hal ini menunjukkan bahwa epitop yang secara struktural serupa juga ada pada antigen Klebsiella CPS. Infeksi bakteri ini juga dapat menyebabkan aktivitas sel poliklonal yang dapat memicu respons anamnestik terhadap serotip Klebsiella pneumonia lainnya. Yang kedua, molekular dengan PCR. Metode PCR untuk mendeteksi strain klinis Klebsiella pneumonia.
Sensitivitas dan spesifitas metode PCR ditentukan dengan menggunakan strain Enterobacteria. PCR dikenal sebagai metode yang akurat dan cepat untuk mendeteksi agen infeksi, dan oleh karena itu dapat digunakan sebagai pengganti yang sesuai untuk semua aspek karena metode ini cukup sensitif, spesifik, dan cepat untuk mendeteksi strain Klebsiella pneumoniae. Sekian dari saya, terima kasih.